Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsafin Alfasharin. Saya dari kelas TRPL.C dengan NIM 434201075. Pada video ini adalah video ATS praktikum PBD yang saya akan lakukan. Jadi langsung saya akan kerjakan. Jadi pada soal pertama itu di sini ditunjukkan dokumen. Kemudian saya pada soal yang A saya diminta buatlah bentuk tabel tidak normal unnormalized form dari dokumen di atas. Lalu yang B diminta proses normalisasi tahap 1NF sampai dengan 3NF. Lalu yang C tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Untuk ketiga ini saya sudah menyediakannya. Jadi langsung saya tunjukkan. Untuk yang bentuk-bentuk normalisasi saya lakukan pada Excel. Jadi untuk yang ENF itu seperti ini. Tabel faktur pembelian barang itu ada nama perusahaan, alamat perusahaan, kode supplier, nama supplier, tanggal, jauh tempo, nomor, kode, nama barang, kuantiti, harga, dan jumlah. Ini bentuknya masih tidak benar karena atributnya seharusnya tidak seperti ini. Lalu setelah ini kemudian saya akan melakukan tahap 1NF normalisasi pertama, yaitu ini tabel faktur pembelian barang. Sekarang atribut-atributnya sudah bersifat atomik semuanya. Lalu sudah menghilangkan pengulangan grup. Kemudian yang lalu untuk yang 2NF yang awalnya dari satu tabel, saya akan pisah menjadi beberapa tabel, yaitu ada tabel perusahaan, tabel supplier, tabel faktur header, tabel barang, kemudian tabel faktur detail. Sini alasan saya memisahkan ini untuk bertujuan untuk menghilangkan partial dependency. Kemudian untuk yang bentuk 3NF kurang lebih tidak jauh beda. Kemudian di sini ada kode perusahaan yang saya masukkan P01 P01. Nah, untuk 3NF ini tujuannya untuk menghilangkan transitive dependency. Lalu ini sudah menjawab soal yang A dan B. Saya akan tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Jadi ini tabel-tabel saya sudah buat dalam DB diagram. Seperti ini ada tabel supplier dengan primary key kode supplier, ada perusahaan dengan primary key kode perusahaan, ada faktur header dengan primary key nomor dan memiliki Frankie kode supplier dan kode perusahaan, dan ada tabel faktur detail memiliki nomor sebagai primary key serta kode, lalu kode juga menjadi Frankie bagi barang, dan tabel barang memiliki primary key kode. Jadi ini adalah jawaban-jawaban untuk yang ABC. Lalu untuk yang D dan E ini adalah penerapan pada penerapan SQL. Saya akan langsung saya kerjakan. Jadi yang D ini diminta untuk lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang telah diperoleh. Jadi langsung saja saya masuk. Ini pertama saya buat dulu database-nya. Database pertama yaitu satu. Tabel yang pertama itu saya buat perusahaan ini dengan 3 kolom, kode perusahaan, lalu nama perusahaan, lalu alamat perusahaan. Kemudian untuk kode perusahaan ini adalah varchar dengan 10 length. Kemudian ada untuk nama perusahaan ini ada 100 length, tipe datanya varchar. Untuk alamat itu varchar 200. Lalu ini semua bersifat null, kode perusahaan sebagai primary key. Kemudian akan saya save. Lalu untuk tabel selanjutnya yaitu tabel supplier. Ini memiliki 2 kolom, yaitu pertama ada kode supplier typo ya, lalu ada nama supplier. Kode supplier itu varchar, sama juga untuk yang nama. Kemudian ini 10, ini 100. Kode supplier di sini adalah primary key. Lalu langsung saya save. Typo.
operations, ganti dulu namanya. Typo, oh salah, sorry ya, supplier code. Oke, lalu saya tambah tabel selanjutnya, itu tabel barang. Ini tabel barang itu ada 3 kolom. Pertama kode, yang kedua nama barang, dan yang ketiga adalah harga. Untuk kode itu varchar, nama barang itu varchar juga, dan kemudian ini adalah desimal. Tinggalnya 10, 100, dan ini 10,2. Nah, di sini 0 semua, kode bersifat primary key. Saya save. Lalu untuk tabel yang factor header, itu ya factor header. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kolom ya. Oke, nomor, ada tanggal, ada kode supplier, ada jauh tempo, dan ada kode perusahaan. Nomor di sini bersifat varchar, bertipe data varchar, tanggal date, kode supplier the varchar, jauh tempo date, dan kode perusahaan varchar. Oke, untuk nomor untuk nomor itu ada 10, date, untuk kode supplier ada 10, dan untuk kode perusahaan itu ada 10, semua ada 0. Kemudian untuk yang nomor itu dia adalah primary key. Lalu saya go save header. Lalu untuk pada tabel factor header ini dia memiliki foreign key. Jadi saya buat dulu foreign key-nya, jadi ada foreign key kode supplier pada kolom kode supplier, pada tabel supplier kode supplier, save. Lalu untuk satu lagi ada foreign key kode perusahaan, ini pada kode perusahaan, tabel perusahaan, kode perusahaan, save. Oke, ini seperti ini sekarang strukturnya. Lalu untuk tabel yang terakhir itu adalah faktor detail. Jadi langsung saya selesaikan pada jawaban untuk soal loading D ini. Untuk tabel detail itu ada 4 kolom. Yang pertama itu adalah nomor, kemudian kode, kemudian quantity, kemudian jumlah. Yang untuk nomor itu varchar, ini juga varchar, dan ini integer, dan ini desimal. Oke, yang ini adalah 10, ini 10, ini saya buat 100. Ini untuk jumlah 10,2, bersifat not null semua, dan primary key. Untuk primary key saya buat itu adalah nomor dan kode. Lalu untuk foreign key-nya, foreign key FK nomor. Untuk foreign key di sini ada kolom nomor, references, factor header, nomor, save. Kemudian untuk foreign key satunya itu untuk kode FK kode, ada kode tabel barang kode. Oke, save. Jadi ini adalah tabel penerapannya pada SQL. Saya tunjukkan ini desainernya seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu untuk yang E, lakukan operasi DDL dan DML. Minimal 5 rekor data untuk DML.
Oke, saya akan lakukan operasi DDL terlebih dahulu, baru saya akan coba untuk melakukan operasi DML nya setelah DDL. Jadi yang DDL pertama saya ingin lakukan pertama itu alter table. Alter table, saya ingin menambahkan kolom alamat pada tabel supplier. Jadi langsung saja supplier add alamat voucher, terus langsung saya go. Lalu untuk data yang lain, saya juga ingin menambahkan kolom telepon di tabel perusahaan. Jadi saya langsung telepon perusahaan add telepon voucher 15 go. Dan yang DDL terakhir, saya ingin menambahkan constraint untuk memastikan kondisi selalu positif. Jadi alter table factor detail add constraint check quantity positive, check quantity besar dari 0, seperti itu, go. Oke. Lalu untuk yang data-datanya ini karena ada banyak, jadi saya akan langsung paste aja. Ini sudah saya sediakan SQL nya, karena ada banyak saya tidak ingin menghabiskan waktu, jadi saya langsung saja copy ya, seperti ini untuk perusahaan datanya sekian, go. Untuk yang tabel supplier itu seperti ini, untuk tabel barang itu seperti ini, untuk yang tabel factor header itu seperti ini, untuk yang tabel faktor detail yang terakhir itu seperti ini. Oke, itu sudah data-datanya untuk semua. Lalu untuk saya nih, untuk memastikan bahwa ini udah tercukupi jawabannya, saya akan menambahkan beberapa perintah DML lainnya seperti update barang, set harga 14.000, where kode 1. Ini saya ingin mengupdate harga barang pada A01, go. Kemudian saya ingin update alamat supplier, set jalan industri 10 Jakarta, where kode R901, go. Lalu saya ingin mencoba untuk menghitung total pembelian per supplier. Jadi select S nama supplier sum FT jumlah S total pembelian from factor detail FT join factor header FH on FT nomor join supplier S on supplier sama dengan S kode supplier, kan grup IS nama supplier. Oke, coba kita jalankan, akan muncul seperti ini. Lalu untuk 2 DML lainnya, saya ingin menambahkan detail pembelian untuk faktor nomor 999. Jadi select FD nomor B
nama barang, T quantity, B harga, T jumlah, from faktor, detail, B oke, join barang, B on T kode sangan B kode T 0 sangan 198. Lalu kita coba ini apakah dia berubah, menampilkan go, maka akan muncul yang dari nomor 998. Lalu untuk SQL yang terakhir, yang DML, saya ingin mencoba menghapus data barang yang tidak pernah dibeli. Jadi delete from barang where kode not in, select distinct the from faktor gitu. Oke, coba yes. Oke, zero rows. Oke, oke, betul. Oke, jadi untuk soal nomor 1 sudah selesai. Ini saya tunjukkan lagi seperti ini tadi tabel-tabelnya, tabel normalisasi. Oke, seperti ini ya. Lalu langsung saja saya masuk pada soal nomor 2. Oke, yang pertama saya disuruh buat database dengan nama DB ATS teori PPD nomor 2. Oke, langsung saya buat dulu databasenya. Kemudian buat tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Oke, sepertinya cuma satu tabel ya. Ini saya access dulu supaya saya tidak lupa ya. Oke, tabelnya tadi namanya pegawai. Oke, pegawai dengan 4 kolom. Yang pertama ada ID, yang kedua ada nama, yang ketiga ada alamat, dan yang keempat ada gaji. Jadi yang pada ID itu adalah integer dengan 5 not 0, nama dan alamat itu adalah varchar dengan 40 length 20, kemudian gaji integer dengan 10 not 0, semua not 0, ID pasti itu adalah private key aja, saya buat private key. Oke, itu aja. Saya coba buat. Oke, lalu saya akan masukkan data-datanya, insert into. Oke. Ini karena ada banyak, saya langsung pakai SQL nya aja. Jadi insert into pegawai, ID, nama, alamat, dan tadi adalah gaji values. Oke, saya SS dulu supaya tidak lupa. Yang pertama itu adalah 100, kemudian Arif Surabaya dan 10.000 gaji. Kemudian bawahnya ada 1 Andi kata 14.000. Dan bawahnya 102 Burhan Malang. Dia memiliki 12.000 gaji 12.000. Kemudian 103 itu Fikri Madiun 15.000. Ini 104 Faris Malang, kita memiliki 17.000 gaji. Kemudian 105
Sigit Surabaya 20.000. Kemudian untuk yang 106 itu Ivan Kediri 16.000. Lanjut ke 107 itu Hanif Yogyakarta, oke, 12.000. Yang terakhir 108 Zakiuddin Surabaya itu 21.000. Oke, ini saya go, datanya sudah masuk. Lalu untuk soal selanjutnya, di sini hapuslah rekor dengan ID 100. Oke, langsung saja saya lakukan delete from pegawai where ID sama 100. Oke, go, yes, sudah hilang. Oh, tadi saya bisa langsung hapus dari sini ya, saya lupa. Lalu untuk update data untuk ID 101 dan 102 update. Oke. Ini saya lakukan aja di SQL untuk yang ini. Ini update pegawai set nama alamat Surabaya gaji sama 10.000 where ID sama 101. Oke, ini untuk yang 101 go. Lalu Surabaya. Lalu untuk yang satu lagi tadi servernya saya gak apa-apa, hilang. Pegawai set nama Raffi alamat dengan Semarang ya gaji dengan 10.000 share ID dengan 2. Oke, let's go. Sudah ya, sudah berubah. Nala Raffi Semarang Surabaya gaji 10.000 masing-masing. Oke, lalu untuk yang nomor 6 saya diminta untuk melakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan semua ini ya. Yang pertama itu semua kolom dari tabel pegawai. Oke, langsung saja saya lakukan ini seperti ini ya. Udah ada ini. Oke, coba muncul. Lalu untuk yang selanjutnya kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Oke, itu select nama gaji from pegawai. Oke, go, muncul lah seperti ini. Lalu untuk yang C kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Oke, select nama alamat from pegawai where nama I have person. Oke, muncul ya. Lalu untuk yang D kolom dan nama alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Ini kurang lebih mirip ya, saya copy aja. Untuk SQL kembali lagi N. Oke, itu betul nama mencari nama dengan akhiran N. Oke, go. Seperti ini ya, muncul Ivan dan Zakiuddin. Lalu untuk yang E kolom nama dan gaji mempunyai gaji atas 15.000. Oke, itu select nama gaji from pegawai where gaji lebih besar dari 15.000. Oke, go. Oke, berhasil. Lalu
kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji atas tanggal seribu dan beralamat di Surabaya. Itu yang F. Oke. Langsung saja. Oke. Select nama, alamat, gaji, from pegawai, where, gaji besar dari 13.000 and alamat dengan Surabaya. Enter, go, muncul Sigit dan Zakiuddin. Lalu yang ini yang terakhir nggak salah, oh belum. G, kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Oke, langsung saja select nama, gaji, from, pegawai, where, gaji between 1.000 dan 20.000. Muncul seperti ini. Fikri, Faris, Sigit, dan Ivan. Lalu yang terakhir itu adalah gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Oke. Next, gaji S, gaji max, kemudian koma, min, gaji S, gaji min, kemudian average, gaji S, gaji rata, average ya, gaji average from pegawai. Mari kita go, lalu akan muncul hasil seperti ini. Baik, itu adalah semua list dari semua SQL telah saya lakukan, dan ini ya untuk soal nomor 2 sudah saya jawab semua. Lalu lanjut saja untuk ke nomor 3, itu saya diminta untuk buat database dengan nama DB Test Theory WD nomor 3. Oke, langsung saja buat WD nomor 3. Di sini saya diminta buat tabel dengan nama barang. Oke, barang dengan berapa kolom, ada 5. Ini saya selesai semua ya, biar ingat. Oke, buat dengan struktur seperti ini data-datanya, lalu buat tabel data pembelian. Oke, untuk barang itu ada 5 kolom. Saya create saja. Yang pertama itu adalah kode barang, yang kedua itu nama, yang ketiga itu harga beli, yang keempat harga jual, dan yang terakhir jumlah. Untuk kode barang itu adalah varchar dengan 6 value, yang nama itu varchar dengan 20 length, harga beli integer 9, lalu yang terakhir integer juga yaitu 3, not null, yes null, yes null, yes null, dan yes null. Untuk kode barang adalah primary key. Lalu saya tinggal jalankan save, dan tabel sudah dibuat seperti ini. Lalu saya akan isi data-datanya, atau saya buat dulu tabel yang sudah enggak. Oke, saya buat isi dulu data-datanya. Insert kode barang pen kolom 1 pencil alis dengan harga beli 1.000, harga 1.200, dan jumlah 50. Oke, terus satu lagi ini ada elastic 1 dalam setan, yaitu ada 2.000 harga jual dan 2.200 harga beli, 2.200 harga jual, dan jumlahnya ada 0. Oke, saya go, kita cek browse, muncul ya. Lalu untuk soal yang selanjutnya saya buat tabel detail pembelian. Buat detail pembelian, kode barang, harga beli, harga jual, jumlah.
Oh, dan ada satu lagi ya, operator. Oke, operator. Baik. Oke, ini varchar ada 6, lengthnya 6. Ini letak tambah dulu. Ini integer 993. Ini varchar. Ini 8 dan dia operator. Lalu not null, yes null, yes null, yes null, dan yes no. Ini tidak ada primary key. Saya asumsi ini kode barang ini, ya ini source-nya ini foreign key dari tabel barang ya. Nah, saya langsung save saja. Kemudian saya buat dulu constraint-nya, constraint foreign key-nya. Constraint name fk kode barang ini ada. Kode barang pada tabel barang, kode barang. Save. Oke, udah seperti ini. Lalu untuk soal yang berikutnya, saya diminta untuk buat skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis, buat trigger untuk update jumlah barang. Seperti ini trigger. Pertama saya dulu supaya saya enggak keraputan ya. Lalu ya buat saya lakukannya seperti yang di asas ini, saya lakukan pada SQL. Delimiter create trigger start to start barang before insert on detail pembelian. Oke, for each row again. Oke, barang set jumlah, sedangkan if is no, jumlah no, jumlah plus new jumlah where kode barang equals new kode barang. And delimiter. Oke, ini triggernya sudah saya buat sesuai dengan yang di dokumen format sudah. Lalu selanjutnya lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Oke, saya insert ya detail pembelian. Saya coba di LST001, harga beli 1000, 1200, jumlah saya buat 10. Ini ada operator saya buat. Ya. Lalu saya go. Muncul hasilnya seperti ini. Barang. Lihat berapakah jumlah barang LST001 sekarang? 10. Oh ya, tadi kalau nggak salah dia jumlah barangnya 0 ya. Artinya jumlahnya bertambah. Coba dilakukan lagi. Di sini minta saya lakukan lagi untuk insert barang LST01 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST01 sekarang? Oke, saya masukkan lagi. Insert LST01 harga beli 1000, 1200, jumlah 10. Go. Saya cek. Oh ya, sekarang 20 jumlahnya. Berarti bertambah, betul. Lalu ini di sini ditanya kenapa itu beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Jadi sini saya buat trigger untuk langkah pertama saya buat delimiter. Lalu create trigger untuk membuat trigger itu sendiri dengan nama stok barang. Jadi before insert maksudnya ya sebelum insert saya lakukan pada detail pembelian. Jadi sebelum insert pada detail pembelian, kemudian saya jelasin ulang. Jadi saya membuat trigger stok barang untuk sebelum insert pada detail pembelian. Lalu untuk step each row maksudnya untuk step baris yang diinsert ke dalam tabel detail pembelian. Kemudian saya begin mulai. Sini saya update barang. Update artinya ya update barang set jumlah, if is null jumlah, null jumlah. Ini berfungsi untuk memeriksa apakah nilai jumlah saat ini 0. Ya, jika ya maka nilainya dianggap 0. Jika tidak maka nilai jumlah yang akan digunakan, yang ada digunakan. Kemudian nilai jumlah
nilai jumlah yang sudah diperiksa tersebut ditambahkan dengan jumlah barang yang baru dibeli dengan new jumlah. Lalu proses update hanya dilakukan pada barang yang memiliki ID barang sama dengan ID barang yang baru diinsert. Where ID barang sama dengan new, maksud saya where kode barang sama dengan new kode barang. Kata kunci new ini digunakan untuk merujuk pada data barang diinsert ke tabel di tab pemilihan. Lalu sudah selesai end dan delimiter. Jadi seperti itu saja cara kerja triggernya. Baik, ini seperti ini akhir dari video praktikum PBD yang telah saya lakukan. Semuanya sudah saya jawab dan kerjakan. Terima kasih telah menonton. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.